Indonesia pertama kalinya main di Piala Dunia U20, Sinteyong terus berusaha kuat untuk membangun tim yang solid. Prediksi line up Timnas U20 yang akan berlaga di Piala Dunia U20 nanti. Sinteyong dan pasukannya terus berusaha mengasah kemampuan anak asuhnya di Timnas U19 demi menjaga asa melangkah jauh di ajang Piala Dunia nanti. Piala Dunia U20 adalah ajang bergengsi yang ada di depan mata kita saat ini. PSSI pun tak main-main untuk mengontrak Sinteyong untuk membawa Timnas U19 berjaya di kejuaraan terbesar tersebut. Di awal tahun, Sinteyong sudah melakukan seleksi untuk Timnas U19. Sinteyong mengatakan di level Piala Dunia, setiap tim harus memiliki tempo yang tinggi. Berikut ini 11 pemain yang diprediksi bisa menjadi tumpuan Sinteyong di Timnas U20 nanti. Dengan pola formasi 4-3-3 merupakan formasi yang terdiri dari 4 bek, 3 pemain tengah, dan 3 penyerang. Dengan 3 pemain tengah dan 3 penyerang memungkinkan penguasaan bola yang baik di daerah lawan. Dengan pola formasi tersebut, Sinteyong bisa dengan leluasa menggunakan taktik dari kaki ke kaki dengan dikombinasi dengan passing yang jauh. Jelas dengan formasi inilah yang ingin ditanamkan oleh Sinteyong di Timnas U19. Ingat sekali lagi ya Timnas Lovers, ini hanya sebagai prediksi sebuah gambaran starting line up Timnas U20. Berikut perkiraan starting line up. Kita mulai dari posisi penjaga gawang. Kiper Hernando Ari Sutaryadi merupakan pemain sepak bola Indonesia yang bermain sebagai kiper untuk Persebaya Surabaya dan Tim Nasional U19 Indonesia. Kepiawaiannya menjaga mistar gawang menjadi andalan Fahri Husaini di Timnas U16 beberapa tahun silam, dan Timnas U19 Hernando masih menjadi andalan Fahri di ajang kualifikasi Piala Asia U19. Pengalamannya di Timnas Indonesia dirasa sudah cukup menjadikannya kiper andalan. Belakang dengan 2 bek sayap dan 2 bek jangkar diisi oleh Bagas Kava, Alfeandra Dewangga, Rizky Ridho, dan Salman Al-Farid. Bagas Kava. Bagas mempunyai insting yang bagus saat menyerang dan juga saat bertahan. Keunggulan Bagas bisa dijadikan keunggulan saat dibutuhkan membangun serangan. Tidak hanya bisa memberi assist, tapi Bagas juga kerap bisa mencetak gol. Bek jangkar Alfeandra Dewangga. Dewangga merupakan sosok sentral di lini belakang Timnas U19. Pemain PSIS Semarang ini membawa Timnas U19 lolos dari kualifikasi Piala Asia 2019. Duet Rizky Ridho bisa dipasangkan dengan Dewangga, mengingat mereka duet andalan di Timnas U19. Nama Rizky Ridho Ramdhani memang belum cukup populer, tetapi soal peran di Timnas U18 tak bisa dianggap lebih kecil. Saat Garuda Nusantara tampil di Piala AFF U18 2019, Ridho menjadi andalan di posisi bek tengah. Di beberapa laga, Rizky Ridho pun menjadi kapten menggantikan David Maulana. Dia juga bisa diduetkan bersama Alfeandra Dewangga. Untuk mengisi bek sayap kiri, ada nama Salman Al-Farid. Salman bergabung dalam skuad Tim Nasional U16 asuhan Fahri Husaini usai Piala AFF U16 2017 lalu. Salman sempat mengikuti beberapa turnamen seperti kualifikasi Piala Asia 2017 di Bangkok dan juga turnamen Genesis di Jepang. Pada tahun 2019, nama Salman menjadi andalan Fahri Husaini di ajang kualifikasi Piala Asia. Gelandang tengah diisi oleh 3 pemain multitalenta, Beckham Putra, Brilian Aldama, dan David Maulana. Seperti halnya pemain lain, Beckham Putra selalu menjadi andalan di Timnas U19. Dengan kecepatan dan akselerasinya menjadikannya pemain sayap yang bisa diandalkan oleh pelatih.
Sedangkan untuk Brilian Aldama, pemain satu ini punya kualitas yang berbeda. Program Garuda Select sudah merubah perkembangan Brilian Aldama. Dia menjadi sosok lini tengah yang dikenal tak kenal lelah. Kemampuannya untuk memutus serangan lawan bisa menjadi andalan lini tengah tim Garuda Muda. David Maulana, sang maestro lapangan tengah, rasanya tak lengkap jika tak memasukkan nama David Maulana. Bahkan, dia dipercaya memegang ban kapten Timnas U19. Sama seperti halnya Brilian Aldama, sosok David Maulana di pola formasi 4-3-3 jelas sangat diperlukan. Instingnya yang tajam dan passingnya yang akurat sebagai pembagi bola jelas sangat dibutuhkan oleh pemain lain. Kemampuannya pun terus diasah di program Garuda Select. Pemain kaki kidal satu ini juga mempunyai free kick yang baik. Dengan memanfaatkan bola-bola mati, dia bisa menjadi solusi untuk tim. Penyerang ada nama Fajar Fatur Rahman, Bagus Kavi, dan Supriyadi. 3 striker jebolan program Garuda Select tersebut tak usah diragukan lagi. Fajar Fatur Rahman memiliki fisik yang kuat. Dia bisa bermain di berbagai posisi melebar dari penyerang kanan ke kiri. Keuletannya terkadang bisa membuat bek lawan lepas dari penjagaan. Supriyadi, pemain asal Persebaya ini memiliki skill yang mumpuni. Meski fisiknya tak sebagus Fajar, tapi dia bisa diandalkan, terutama saat 1 versus 1 dengan bek lawan. Kadang umpan-umpan silangnya berbuah menjadi gol untuk striker lainnya. Penyerang tengah ada nama Bagus Kavi atau Sultan Ziko. Jika kita membicarakan Timnas U19, maka kita sudah tahu siapa striker andalan Timnas Garuda Muda. Ya, Bagus Kavi. Sosoknya sebagai seorang striker tentu tak usah diragukan lagi. Fisiknya yang kuat bermain 90 menit tentu bisa menjadi tumpuan untuk Sinteyong di timnya. Bagus kerap menjadi sosok pemecah kebuntuan di saat tim masih dalam keadaan buntu. Sedangkan untuk pelapis Bagus, Sinteyong bisa memakai jasa Sultan Ziko. Striker murni ini juga merupakan jebolan program Garuda Select. Sultan Ziko memiliki kecepatan dan akselerasi yang bagus dalam membawa bola. Meski tak segacor Bagus Kavi, tapi instingnya sebagai seorang striker bisa diandalkan. Terbukti, namanya selalu menjadi andalan Fahri Husaini semasa melatih Timnas U16 dan U19, meski sebagai pelapis Bagus Kavi. Gimana nih Timnas Lovers? Kira-kira siapa yang layak mengisi starting line up?